Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faldan Alfarizi dengan NIM 25130107. Baiklah teman-teman, pertama kali saya akan menjelaskan persamaan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Yang pertama, keduanya merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda. Yang kedua, sama-sama memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan penggaris biasa. Yang ketiga, digunakan untuk mengukur ukuran benda dalam satuan milimeter. Yang keempat, banyak digunakan di bidang teknik mesin, otomotif, manufaktur, dan laboratorium. Dan yang kelima, sebelum digunakan, keduanya harus dipastikan berada pada posisi 0 agar hasil pengukuran akurat. Kemudian, perbedaan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong dapat mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Sedangkan mikrometer sekrup hanya digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar benda yang kecil. Jangka sorong ketelitian umumnya 0,02 mm atau 0,05 mm. Sedangkan ketelitian mikrometer sekrup lebih tinggi, umumnya 0,01 mm. Jangka sorong memiliki rahang luar, rahang dalam, batang kedalaman, dan skala nonius. Sedangkan mikrometer sekrup memiliki anvil, spindle, slevy, timbel, dan ratchet stop. Jangka sorong rentang ukur lebih besar, misalnya 0 sampai 150 mm. Sedangkan mikrometer sekrup rentang ukuran terbatas, misalnya 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, dan seterusnya. Kemudian jangka sorong pengukuran lebih cepat dan lebih serbaguna. Sedangkan mikrometer sekrup pengukuran lebih teliti, tetapi hanya untuk ukuran tertentu. Baiklah teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan fungsi jangka sorong terlebih dahulu. Jangka sorong digunakan untuk mengukur berbagai dimensi benda, antara lain mengukur panjang atau ketebalan benda. Selanjutnya mengukur diameter luar benda, seperti pipa atau poros. Lalu mengukur diameter dalam lubang atau cincin. Kemudian yang terakhir mengukur kedalaman lubang atau alur menggunakan batang pengukur kedalaman. Contoh penggunaannya, yang pertama mengukur diameter baut, yang kedua mengukur diameter dalam pipa, yang ketiga mengukur kedalaman lubang pada benda kerja. Baiklah teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan fungsi mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur dimensi luar benda dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Fungsinya yaitu yang pertama mengukur ketebalan plat logam, yang kedua mengukur diameter kawat, yang ketiga mengukur diameter poros kecil, lalu mengukur benda-benda kecil yang membutuhkan hasil pengukuran sangat presisi. Kemudian contoh penggunaannya.
Yang pertama, mengukur ketebalan uang logam, lalu mengukur diameter kawat, mengukur ketebalan pelat tipis, dan mengukur diameter poros mesin yang kecil. Nah, jadi kesimpulannya, jangka sorong lebih serbaguna karena dapat mengukur ukuran luar, ukuran dalam, dan kedalaman benda dengan ketelitian sekitar 0,02 mm. Dan mikrometer sekrup lebih akurat dan presisi dengan ketelitian sekitar 0,01 mm. Namun penggunaannya terbatas untuk mengukur diameter atau ketebalan bagian luar benda yang berukuran kecil. Nah, baiklah teman-teman. Setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian jangka sorong dan mikrometer sekrup, dimulai dari pengertian, sejarah, bagian-bagian dari alat tersebut, hingga cara pengukurannya. Baiklah teman-teman, simak video berikut ini. Nah, baiklah teman-teman. Yang pertama ada jangka sorong. Mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengar kata jangka sorong. Tetapi teman-teman tidak tahu apa itu jangka sorong. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman suatu benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan penggaris biasa. Jangka sorong memiliki dua skala utama, yaitu skala utama dan skala Nonius, yang memungkinkan pengukuran hingga ketelitian 0,02 mm atau 0,05 mm. Jangka sorong banyak digunakan dalam bidang teknik, manufaktur, otomotif, permesinan, dan laboratorium karena mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, dari mana asalnya jangka sorong ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah jangka sorong. Jangka sorong berasal dari perkembangan alat ukur yang telah digunakan sejak zaman kuno. Konsep dasar alat ini diperkirakan telah digunakan oleh bangsa Yunani dan Romawi untuk mengukur dimensi benda dengan lebih teliti. Pada tahun 1631, seorang ilmuwan dan matematikawan asal Prancis bernama Pierre Vernier mengembangkan sistem skala Vernier atau skala Nonius. Penemuan ini memungkinkan pembacaan ukuran yang lebih akurat dibandingkan alat ukur sebelumnya. Karena kontribusinya tersebut, skala tambahan pada jangka sorong dikenal sebagai skala Vernier. Seiring perkembangan teknologi, jangka sorong mengalami berbagai penyempurnaan, mulai dari jangka sorong analog dengan skala Nonius, jangka sorong dial yang menggunakan jarum penunjuk, dan jangka sorong digital yang menampilkan hasil pengukuran pada layar LCD sehingga lebih mudah dibaca. Hingga saat ini, jangka sorong tetap menjadi salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan dalam dunia teknik dan industri karena keakuratan, kemudahan, penggunaan, dan fungsinya yang beragam. Nah, baiklah teman-teman. Kemudian saya akan menerangkan bagian-bagian dari jangka sorong. Dari gambar tersebut, terdapat angka-angka yang menunjukkan bagian-bagian dari jangka sorong. Baiklah, saya akan membacakannya. Ada pada nomor 1. Pada nomor 1 itu adalah rahang dalam. Berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah benda
Misalnya, mengukur lebar dan tebal sesuatu benda. Contohnya saat mengukur ketebalan kertas atau lebar meja. Bagian rahang dalam jangka sorong ini bentuknya dapat digeser dan terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Kemudian pada nomor 2, rahang luar. Fungsinya adalah untuk mengukur suatu diameter di dalam ataupun sisi bagian dalam suatu benda. Misalnya untuk mengukur diameter hasil pengeboran, diameter tabung, cincin, dan lain sebagainya. Kemudian pada nomor 3, itu adalah depth probe atau tangkai pengukur kedalaman. Bagian depth probe ini mempunyai kegunaan untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Misalnya untuk mengukur kedalaman sebuah tabung dan lain sebagainya. Kemudian pada nomor 4. Pada nomor 4 itu adalah skala utamanya. Bagian skala utama dalam satuan sentimeter ini mempunyai kegunaan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan sentimeter. Kemudian pada nomor 5 itu skala utama pada ukuran inci. Bagian skala utama dalam satuan inci ini mempunyai kegunaan untuk menyatakan ukuran utama sebuah benda dalam bentuk satuan inci. Kemudian ada nomor 6. Pada nomor 6 itu adalah skala Nonius pada ukuran milimeter. Bagian skala Nonius dalam milimeter ini berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Kemudian ada pada nomor 7. Pada nomor 7 itu adalah skala Nonius dalam ukuran inci. Bagian skala Nonius dalam bentuk inci ini berguna sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan inci. Kemudian yang terakhir, pada nomor 8, yaitu pengunci. Bagian pengunci berfungsi untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung, misalnya rahang gerak. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong. Pertama-tama, geserlah salah satu rahang untuk menjepit benda yang hendak diukur. Kemudian bacalah skala utama yang berimpit dengan angka 0 pada skala geser atau nonius. Kemudian bacalah skala nonius yang berimpit dan tegak lurus dengan skala utama. Lalu jumlahkan kedua angka yang telah didapatkan dari pembacaan skala utama dan skala nonius. Nah, baiklah teman-teman, itu penjelasan dari jangka sorong. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mikrometer sekrup. Sebelum itu, jika teman-teman belum paham dengan apa yang saya jelaskan, saya akan menampilkan video cara pengukurannya di akhir video ini. Maka teman-teman saksikanlah video ini sampai habis. Nah, baiklah kita kembali ke mikrometer sekrup. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat atau mendengar kata mikrometer sekrup. Tetapi teman-teman tidak tahu apa itu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar suatu benda dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Alat ini bekerja menggunakan mekanisme ulir sekrup, sehingga setiap putaran menghasilkan perpindahan yang sangat kecil dan akurat.
Mikrometer sekrup umumnya memiliki ketelitian 0,01 mm. Bahkan pada beberapa jenis digital dapat mencapai 0,001 mm. Alat ini sering digunakan di bidang teknik mesin, otomotif, manufaktur, industri logam, dan laboratorium. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya juga, dari mana asalnya mikrometer sekrup ini dan siapakah yang menciptakan benda ini? Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah dari mikrometer sekrup. Prinsip kerja mikrometer berasal dari mekanisme ulir sekrup yang telah dikenal sejak abad ke-17. Perkembangan mikrometer modern dimulai pada abad ke-19. Pada tahun 1638, ilmuwan Inggris William Gascoigne mengembangkan alat ukur yang menggunakan prinsip sekrup untuk meningkatkan ketelitian pengukuran. Pada tahun 1848, insinyur asal Prancis Jean-Laurent Palmer menciptakan mikrometer genggam yang praktis, dikenal sebagai Palmer Micrometer. Pada tahun 1867, perusahaan Amerika Brown dan Sharpe menyempurnakan desain mikrometer sehingga mudah diproduksi secara massal dan digunakan secara luas di industri. Sejak saat itu, mikrometer sekrup menjadi salah satu alat ukur standar dalam dunia teknik dan manufaktur. Nah, baiklah teman-teman, itu adalah sejarah dari mikrometer sekrup. Dan kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikrometer sekrup tersebut. Pada gambar tersebut, terdapat angka-angka yang menunjukkan bagian-bagian dari mikrometer. Di antaranya, nomor 1 adalah poros tetap atau unfilled. Pada nomor 1 itu memiliki fungsi sebagai penahan saat sebuah benda akan diukur dan ditempatkan di antara poros tetap dengan poros geser. Lalu pada nomor 2 itu adalah poros geser atau spindle. Berfungsi sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. Setelah benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer, maka benda tersebut akan dijepit oleh poros tetap dan poros geser. Bagian ini terhubung dengan pemutar halus atau raket. Saat kita memutar raket searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, poros geser akan bergerak maju dan mundur, menjauhi atau mendekati poros tetap untuk menyesuaikan ukuran benda yang akan diukur. Dan pada nomor 3, itu adalah rangka atau frame. Fungsi rangka mikrometer sekrup adalah sebagai rangka atau struktur dasar mikrometer untuk meletakkan komponen mikrometer yang lain dan juga sebagai gagang pegangan untuk mikrometer sekrup. Kemudian pada nomor 4 itu adalah pengunci. Mempunyai fungsi untuk menahan spindle atau poros gerak agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda. Kemudian pada nomor 5 itu adalah skala utama. Merupakan bagian silinder tipe barel yang dipasang pada spindle dan merupakan tempat terletaknya skala utama dalam satuan milimeter, mikrometer.
Fungsi sleeve adalah tempat diletakkannya skala utama mikrometer skrup. Kemudian pada nomor 6 adalah skala putar atau timbel. Merupakan bagian berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve yang dapat berputar. Setiap timbel berputar, maka spindel akan bergerak. Timbel berfungsi tempat skala nonius atau skala putar berada. Fungsi dari skala nonius di timbel pada mikrometer adalah menunjukkan nilai pengukuran dalam pecahan. Kemudian pada nomor 7, pemutar merupakan tempat untuk memutar atau menggerakkan skala putar. Kemudian pada nomor 8. Pada nomor 8 itu adalah raket atau pemutar halus. Dipakai untuk memutar spindel atau poros gerak saat ujung dari spindel telah dekat dengan benda yang akan diukur dan kemudian untuk mengencangkan spindel atau poros gerak sampai terdengar suara bunyi. Untuk bisa dipastikan jika ujung spindel telah menempel sempurna dengan benda yang akan diukur, maka raket diputar sebanyak 2-3 putaran. Nah, baiklah teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan cara menggunakan mikrometer skrup. Untuk menggunakan mikrometer skrup, ikuti langkah-langkah yang saya bacakan berikut. Pertama-tama, buka pengunci dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Kemudian, buka poros dengan cara pemutar berlawanan arah jarum jam sampai benda yang diukur dapat dimasukkan. Lalu masukkan benda di antara poros tetap dan poros geser. Kemudian jepit benda dengan cara memutar pemutar searah dengan jarum jam. Lalu kunci kembali agar tidak terjadi pergeseran skala. Dan baca hasil pengukuran yang ditunjuk skala utama dan skala nonius. Nah, baiklah teman-teman. Mungkin hanya sedemikian yang dapat saya jelaskan. Dan jika teman-teman kurang paham dengan penjelasan saya selama video ini, saya akan menaruh video singkat di akhir video ini tentang pengukuran jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video tersebut. Video kali ini saya akan membahas tentang cara membaca alat ukur jangka sorong. Untuk membaca alat ukur jangka sorong, maka yang harus kalian perhatikan adalah garis yang di atas angka 0 ini ya. Jadi nanti garis di atas angka 0 ini, dia nanti harus lurus dengan garis yang ada di atasnya atau skala utama. Saya ambil contoh langsung saja. Contoh, misal posisinya seperti ini, maka hasil pembacanya adalah 5 mm. Kenapa 5 mm? Karena kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis kelima ini dia lurus dengan garis di atas angka 0. Maka hasil pembacanya adalah 5 mm. Kemudian saya geser lagi seperti ini, maka hasil pembacanya adalah 6 mm. Seperti ini, 7 mm, 8 mm,
9 mm, 10 mm. 10 mm atau sama dengan 1 cm. Untuk jangka sorong biasanya kita membacanya dalam satuan milimeter. Nah, terkadang pada saat pengukuran di benda kerja, garis yang di atas 0 ini dia tidak selalu lurus dengan garis yang ada di atasnya. Saya ambil contoh misal seperti ini. Nah, kalau seperti ini cara membacanya adalah yang harus kalian lakukan, kita tentukan dulu skala utamanya. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasil pembacaan sementaranya adalah 6 mm. 6 mm lebih berapa? Nah, untuk tahu kita lebih berapanya, maka kita harus mencari tahu skala nonius, garis yang ada di skala nonius ini, dia akan lurus dengan garis yang keberapa. Baik, kalian perhatikan dua garis ini mana yang akan lurus. Nah, garis yang lurus itu adalah ini, ya. Jadi hasil pembacanya adalah 6,65, ya. Hasil pembacanya adalah 6,65. Kenapa 65? Karena di skala nonius ini dia menggunakan kelipatan 5. Contohnya seperti ini. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Jadi yang harus kalian cari adalah garis yang lurus. Kalian perhatikan 65 adalah yang lurus. Kalau seperti ini dia tidak lurus, ini pun kurang. Jadi hasil pembacaan untuk pengukuran ini adalah 6,65 mm. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membaca skala pada alat ukur mikrometer. Jika kalian perhatikan di bagian atas ada garis, ya, di bagian bawah pun ada garis. Garis di atas mewakili 1 mm. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sementara garis yang di bawah itu mewakili 0,5 mm atau 0,50 mm. Jadi jika dibaca berurutan dari kiri ke kanan, maka pembacanya adalah 0, 0,50, 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50, 5, 5,50. Nah, di video ini hasil pembacanya adalah 5,70 mm. Dari mana 70? 70 didapat dari 50 ditambah 20. Hasil pembacanya adalah 5,70 mili. Sekali lagi 70 didapat dari 0,50 ditambah 20. Jika kita geser seperti ini, maka hasil pembacanya adalah 5,71 mili. Jika kita geser lagi, maka hasil pembacanya adalah 5,72 mili. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana jika posisinya seperti ini? Nah, jika posisinya seperti ini, di mana garis di bagian bawah tidak terlihat, maka kita langsung saja sebutkan di belakang komanya. Contoh, misal hasil pengukuran ini adalah 5,26 mili. Kenapa 26? Ya, karena 25 lebih satu garis adalah 26. Kenapa 0,50-nya tidak dihitung? Karena 0,50-nya garisnya tidak terlihat. Maka hasil pembacanya adalah 5,26 mm. Kita geser, misal seperti ini. Berapa hasil pembacaannya? Hasil pembacanya adalah, kita hitung bersama, 0,
1, 2, 3, 4. 4,50 ditambah 0,31. 50 ditambah 31. 81. Hasil pembacanya adalah 4,81 mm. Kira-kira seperti itu ya. Sudah jelas? Terima kasih.